Izin bertanya boleh Pak, dari Sekretariat DPRD Bengkalis? Iya, boleh Bu. Ya ini mungkin pertanyaan saya bersifat umum saja Pak. Misalnya ada transaksi, umpamanya biaya servis. Di dalam biaya servis itu, kita ada pembelian barang dan ada jasa servisnya. Jadi ketika kita memotong pajak, apakah kita pisah-pisahkan itemnya baru dihitung pajak atau secara akumulasi Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Sebentar ya Bu ya. Saya lagi share materi dulu ya. Bentar ya. Yang untuk materi tadi kan ada yang menanyakan, udah saya share di forum chat ya. Pak Bu, tadi pertanyaannya boleh diulang Bu? Pertanyaannya boleh diulang Bu, tadi lagi fokus share materi dari yang diminta sama dinas. Pertanyaan yang tentang servis tadi Bu, boleh diulang Bu? Baik Pak, saya ulangi. Jadi misalnya ada transaksi biaya servis. Di dalam Transaksi. biaya ya, di dalam biaya servis itu ada kita ada membeli barang dan juga ada menggunakan tenaga servisnya. Kita beli barang dan ada Iya, dan ada servisnya gitu ya Bu ya? iya. Jadi umpamanya servis AC, kita langsung contoh aja Pak ya. Umpamanya servis AC. Jadi dalam Iya. servis AC itu ada komponen yang harus diganti dan juga kita menggunakan tenaga teknisi. Kira-kira ketika kita akan melakukan penyetoran pajak, apakah kita hitung secara akumulasi keseluruhan atau kita bagi dulu dua? Berapa dana operasional pembeliannya dan berapa biaya servisnya? Mohon penjelasan Pak, terima kasih. Oke Bu. Berarti tadi ada servis AC, nanti pembayarannya gimana gitu ya Pak? Pajaknya apa sendiri-sendiri apa langsung sekaligus gitu maksudnya Ibu ya? Ya, pas Pak. Kalau untuk ini tergantung sih Bu. Ibu ketika ada servis AC-nya itu kontrak kerjanya bagaimana dengan transaksinya Bu? Misalnya di kontraknya tersebut servis sudah termasuk barang. Ya udah berarti kita cukup membuat satu satu pemotongan aja gitu Bu. Jasa terhadap jasanya aja. Kecuali Ibu membuat ada dua nih Bu kepisah. Saat bilangnya di kontraknya itu di kontraknya itu harga barang berapa, harga servis berapa. Kalau ada dua gitu, berarti dia dibikin dua Bu, tergantung kontrak. Oh, begitu Pak. Ini hubungannya dengan kegiatan rutin Pak. Jadi kita tidak berbentuk kontrak umpamanya. Kita kan rutin nih, biaya servis AC-nya rutin. Jadi kan tidak Iya. ada kontraknya tuh Pak. Misalnya ada pembayaran umpamanya untuk satu AC itu misalnya 10 juta dengan plus biaya servisnya umpamanya. Iya. Jadi di dalam 10 juta itu, apakah saya pisahkan dahulu berapa harga pembelian barang dan berapa harga servisnya? Atau seperti penjelasan Bapak tadi gitu. Tergantung invoice Bu. Kalau di invoice-nya itu ya udah intinya pembetulan satu, ada langsung satu invoice saja. Cuman kalau di invoice-nya dia misah untuk servis berapa, untuk biaya barang berapa, ya kita berarti bikinnya dua Bu. Berarti kita mengenakan PPh 22 atau PPh 23 Bapak? Kalau dipisah PPh 22 Bu. Cuman PPN-nya juga wajib ya. Sebenarnya sih kan PPN ada batas nominalnya, cuman yang PPN baiknya disetar aja Bu, karena kan nanti buat pemeriksaan sama dari pusat juga biar lebih memudahkan dari instansi pemerintahnya gitu Bu. Iya betul. Memang kita melakukan penyetoran PPh-nya juga Pak. Yang saya masalahkan di sini adalah penyetoran PPh-nya. Apakah kita mengenakan PPh 22 atau PPh 23 gitu? Atau kedua-duanya? Jadi kan biar lebih jelas gitu Pak. Nah, terima jawab. Saya dulu.
Itu pergi begini. Kalau transaksinya gabung, Bu, dia PPh yang dikenain 23, Bu. Karena kan PPh 23 itu kan atas biasa jasa servis tuh, Bu. Jadi kita hitungannya di invoice-nya itu kan servis, kita nggak peduli ada barang rusak atau enggak, intinya servis saja, misalnya tanpa mempedulikan itu, jadi invoice-nya jadi satu, jadi dia yang dipakai PPh 23. Cuman kalau untuk yang misalnya beli barang aja, itu kan istilahnya kan cuma transaksi biasa tuh, Bu. Kayak beli AC atau beli barang atau apapun, itu kan hanya PPh 22. Itu kena tarifnya 1,5%. Oh, baik Pak. Berarti intinya ketika kita bunyikan di situ biaya pemeliharaan atau biaya servis, berarti kita langsung mengenakan PPh 23 tanpa melihat item di dalamnya, walaupun di dalamnya ada item pembelian barang, begitu Pak? Iya, apabila transaksinya langsung ya Bu ya, misalnya satu invoice semuanya langsung jadi satu semua pemeliharaan barang itu. Kan namanya pemeliharaan barang kan kita kan nggak tahu dia servis doang atau ada spare part yang diganti. Intinya di kontraknya itu pemeliharaan rutin, ya udah berarti pemeliharaan rutin aja Bu yang jasa servis tadi yang 23. Oh, baik Pak. Sudah saya tangkap maksudnya Pak. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Izin Pak. Ya. Halo. Halo. Ya, saya dari Dinas Kesehatan Pak. Iya. Sedikit menyambung pertanyaan dari Ibu Yeni dari Set One tadi Pak, masalah pajak juga nih Pak. Bagaimana kebetulan pembayaran biaya servis untuk belanja servis mobil Pak? Katakan mungkin kebetulan untuk kepala dinas misalnya Pak, mobilnya diservis di Agung Toyota misalnya Pak ya. Iya. Terkait sana kan itu kan sudah include dengan PPN. Harga faktur dari Agung Toyota itu sudah include dengan harga PPN. Katakanlah misalnya 1.098.000 misal gitu ya Pak ya. Iya. Sementara untuk setiap bulannya kan kita kan membuat DTH Pak. DTH itu harus ada nomor NTPN. Ya Pak? Iya. Untuk di Agung Toyota itu hanya diberikan berupa ini Pak, berupa faktur pajaknya saja Pak. Nah, kita untuk mendapatkan nomor NTPN itu gimana Pak? Apakah harus pakai barcode atau bagaimana Pak? Karena untuk di Agung Toyota itu kan perusahaan besar Pak. Jadi semua pembelanjaan kita tuh yang ada baik dari mobil A, C sampai mobil siapa-siapa semuanya ada di dalam situ. Jadi dia bergabung Pak, sehingga sulit untuk mendapatkan NTPN-nya. Bagaimana kami untuk melaporkan ke BPKD terkait nomor NTPN-nya Pak? Apakah dengan bukti faktur pajak yang diberikan oleh perusahaan Agung itu sudah bisa untuk dijadikan SPJ-nya begitu Pak? NTPN-nya jadi satu itu mau perusahaan lain. Kasusnya ini ada anomali gitu. Halo. Ya, pagi Bu. Iya, pagi Pak. Ini saya mau menjelaskan sedikit ya. Kalau masalah di Agung Toyota ini saya cek tuh permasalahannya ada di Agung Toyota ya. Dia membuat fakturnya harusnya kan kalau penyerahan dengan pemungut dalam hal ini bendahara kan menggunakan pada faktur 02 ya, 020. Kalau 020 ini dia ada transaksi dengan pemungut bendahara. Nah, sedangkan si Agung Toyota ini kode fakturnya 01. Nah, 01 ini dia nanti digabungkan dengan pajak keluaran dan pajak masukan dia. Jadi dia nggak bisa dia nanti nyetor sendiri, seolah-olah dia nyetor sendiri PPN-nya. Iya, betul. Nah, itu salah sebenarnya. Yang benar nanti bilang aja ke Agung Toyotanya, fakturnya 02, nanti dari pihak bendaharanya membuat billing. Nah, nanti sekalian menyetor PPN-nya, gitu yang benar. Oh gitu. Ya. Cuman terkait dengan ini Pak, dengan NPWP-nya kalau dipakai NPWP dinas, gimana Pak? Seharusnya sih menggunakan NPWP rekanan sih Bu ya. Cuma
kalaupun itu nanti ya jadinya salah sih. Ya, yang penting sih PP-nya disetor sih kalau saran saya ya. Mm-mm. Nggak masalah sih. Tapi Soalnya kalau kami gini Pak, kalau sudah harga yang tertera di faktur dari Agung Toyota itu sudah include dengan PPN, artinya kami double meminta PPN gitu kan Pak. Nah, itu jadi karena gini, kan misalnya di fakturnya 5 juta, 5 juta itu sudah include dengan PPN. Jadi ya siapa yang menombok PPN nanti kalau di fakturnya sudah 5 juta? Apakah kami di kwitansi menaikkan harga PPN sebesar 10%? Nah, kan jadi tanda tanya juga kan, sementara di faktur hanya 4 juta lebih ditambah dengan PPN. Harga di Toyota itu sudah include dengan PPN. Yang kami pertanyakan, apakah kami wajib membayar PPN-nya lagi atau cukup dengan bukti faktur pajak yang sudah diberikan oleh Agung Toyota? Itu aja Pak. Oh, ya udah. Tadi sudah saya jelaskan tadi. Balik lagi, kalau bisa harganya sudah include PPN, cuman yang nyetor PPN-nya si bendahara, ya kan? Nah, tapi nanti pada fakturnya jangan 01, pakainya 02, karena transaksi dengan pemungut, gitu. Kenapa hal ini si Agung Toyota udah termasuk include PPN, nanti jadi double, karena dia kode fakturnya salah, 01, Bu. Itu salah sebenarnya, harusnya 02. Nanti mungkin itu akan ini kali ya, memberikan informasi ke Agung Toyota kali ya, faktur pajaknya sebenarnya ya. Agung Toyota mana, Bu ya? Walaupun NPWP-nya NPWP dinas, Pak. Nah, harusnya menggunakan NPWP rekanan sih, Bu. Nanti Ibu bikin billing pajak, pilih nanti setoran PPN 920 ya. Ini kan dengan bendahara daerah ya. Setorannya 411211, kode masa apa namanya? Kode setorannya 920. Nanti Ibu yang bikin billing, kasih ke mereka. Nah, nanti dari mereka sebagai bukti apa namanya? Bukti pemungutan. Gitu. Gitu ya. Harusnya Jadi walaupun itu. harganya sudah include PPN, kita bayar lagi PPN, Pak. Ya, atau kalau ini Bu, misalnya udah terlanjur yang selama transaksi udah terlanjur Bu, minta dari Agung Toyotanya aja mengajukan PBK gitu Bu. Pindah buku ya? Iya, memindah bukuan karena kan kode setoran itu kan harusnya kan pasang 2 tuh Bu, pakai intinya kan 920 billingnya. Minta ke Susah Agung kali Toyota. Pak kalau kebetulan mobil kepala dinas ini di luar gitu kan, jadi rusak, jadi harganya PPN ini untuk pembayaran pajaknya yang susah nih. Apakah kalau kami naikkan 10% dari harga faktur dari harga Agung Toyota ini boleh gitu kan? Bingung pula kita kan, kok double pula dari sini sudah bayar, dari instansi kok dinas bayar lagi gitu. Itu aja sih yang membingungkan. Atau dicoba dijelaskan ke Agung Toyotanya Bu. Oh gitu Gimana ya. seharusnya yang benar kan Iya. si bendahara Bu yang menyetorkan. Iya. Oke Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, sama Bu. Oh, ada pertanyaan di forum chat terkait akun pajak dari uang makan PNS. Iya. Apa ini? Oh, kalau untuk uang makan PNS ini pakai PPh final yang 402. Pertanyaan dari Aisyah, pertanyaan dari Aisyah MAN apa nih ya? Bang Kalis mungkin ya Aisyah. Iya, itu intinya terkait akun pajak dari uang makan PNS menggunakan 41121 100 atau yang belakangnya 402. Kalau untuk itu yang 402 PPh final. Terus ada lagi pertanyaan dari ini ada yang dari Ibu Linda Polbeng. Misalnya pembelian vitamin 3 juta, tapi kwitansi belanjanya banyak toko dan nilainya kecil. Nah, kalau kita gabungkan kwitansinya besar, apakah harus pajak juga? Kalau bagusnya sih disetorkan aja pajaknya, Bu. Karena kan sebenarnya kan belanjanya itu kan dari anggaran awalnya itu kan kita kan sama PKP tuh istilahnya udah dianggarin sama pemerintahnya itu. Ya, pembelian itu udah termasuk sama PPN 10% gitu. Walaupun memang ada batasannya kalau kecil-kecil sebenarnya secara aturan nggak kena, cuman bagusnya disetorkan saja. Karena kan saat perencanaan anggaran di awal dulu kan kita menganggapnya pembelian ini sama semua rekanan gitu Bu.
Jadi daripada susah-susah mencari rekanan biar bisa motong pajak 10%, bagusnya sih walaupun kecil dianggap aja dibayar juga PPN-nya gitu, Bu. Pak, permisi Pak. Iya, Dari Man 1 Kepulauan Meranti, iya, mau nanya Pak terkait pertama EbuPod ya Pak ya, iya, yang aplikasi EbuPod. iya, Kami termasuk sudah menggunakan sekitar 2 bulan ini mengenai EbuPod ini. iya, Sudah dapat sertifikat juga, sertifikat jenjangnya. Kemudian mengenai rekanan Pak. iya, Bu. Rekan untuk PPh 23 ini. Iya, Ketika kami menginput data itu, rekanan harus memiliki NPWP. Seandainya rekanan tidak memiliki NPWP, bisa diinput dari NIK-nya ya Pak ya? iya. Cuman tarif pajaknya nanti kena sanksi kenaikan juga ya, Bu. Jadi Ya, jadi 4% ya Pak ya? iya, dia 2 kali lipat, Bu, kalau belum punya NPWP. Terkait itu misalkan kami membayar jasa untuk catering Pak. Iya, Catering, itu kan catering kalau sebenarnya kan pajaknya 2% itu Pak. iya. 2%. Seandainya kami membayarkan, seandainya yang pihak catering tidak memiliki NPWP tokonya, tapi pakai NPWP pribadi bisa Pak? Sama aja Kami sih. nyetornya. Sama aja? aja sih, Bu. Iya, cuman ya di transaksinya atas nama yang NPWP pribadi itu ya, Bu ya. Kalau kami memakai NPWP instansi bisa nggak Pak? Satker gitu. Nggak bisa. Lawan transaksinya kan ini. Tetap pakai yang lawan transaksi ya Pak ya? Iya. Itu. Kemudian Pak, mengenai PPN Pak. Iya. PPN. Misalkan kami membeli 1 unit komputer lah Pak, anggaplah komputer ya Pak ya. Komputer, misalkan dari toko kwitansinya 5 juta. Iya. 5 juta itu sudah termasuk PPN-nya atau kita menambah lagi 10% dari itu Pak? Sebab tadi kami mengisi pretest untuk barang 100 juta, PPN-nya 10 juta, PPh dua-duanya 1,5. Kalau saya lihat itu berarti di fakturnya itu 100 juta atau 100 juta lebih gitu Pak. Kalau di faktornya ini kalau yang untuk pretest itu maksudnya gini Bu, 100 juta itu nilai tanpa PPN Bu. Jadi karena kewajiban yang mau memungut itu kan ada di bendahara. Jadi Bu lawan transaksi kayak tadi contohnya komputer ya Bu ya. 5 jutanya itu tanpa PPH, di luar PPN sama PPH. Jadi sebagai bendahara berarti iya, Ibu wajib memotong PPN 500.000 sama PPH-nya 1,5%, Bu. Pak, kalau selama ini kami kalau misalkan faktur dari toko itu misalkan 5 juta, 5 juta itu kami bagi 11 Pak untuk membayar pajaknya Pak. 5 juta dibagi 11. 5 juta dibagi 11. Jadi kami menyetor pajaknya 454.545 PPN-nya. Yang 5 juta itu. Jadi DPP-nya itu Pak 4.500.000-an gitu Pak. Pakai DPP itu Mas. Jadi DPP-nya itu di transaksinya itu maksudnya 5 juta udah termasuk PPN gitu maksudnya ya Bu ya? Iya Pak, iya Pak. Berarti kita cari DPP-nya dulu Bu. DPP-nya itu 5 juta dibagi 11 gitu Bu. Iya betul Karena kan ya. Misalnya kan 5.500.000, anggap aja misalnya biar angkanya bulat nih ya Bu ya, ada transaksi 11 juta. Nah, untuk mencari DPP-nya itu kan sebenarnya 11 juta dikali 10/11 gitu Bu. Jadi nilai transaksinya DPP-nya itu kita kali 10/11 gitu Bu. Betul ya. Yang ketiga Pak, terkait ini pajak yang dipotong langsung oleh KPPN Pak. Misalkan kami mengajukan SPM, tetapi pajak itu dipotong langsung KPPN. Misalkan kontrak ya Pak ya, kontrak pemeliharaan atau apa. Iya. Jadi di situ kan ada pajak.
kami sudah mengirim misalkan lembar lembar apa tuh? SPT SP, Bu. ESSE ya, ESE ya Pak ya. Kami sudah ngirim lembar nomor 2 dengan nomor 4. Iya. Ketika kami kirim itu tidak ada bukti NTPN-nya Pak. NTPN atau kode NTB-nya itu. Jadi gimana kami mau melaporkan itu ke KPP Pak setiap bulan? Itu yang kami ragu Pak. Kalau yang untuk GU dari Satker masing-masing kami bisa dapat NTPN-nya langsung Pak, sebab kami yang langsung menyetorkan. Itu yang agak ragu Pak. Kalau itu menggunakan nomor SPM-nya aja, Bu. Pakai nomor SPM mengganti NTB-nya Pak? Iya. Oh gitu. Nomor SPM? Iya, betul Bu, yang dikasih ke KPPN-nya, Bu. Oh gitu aja ya. Mohon izin, Pak. Nomor Iya. SPM apa nomor SP2D, Pak? SPM. SP2D. Pak, kalau nomor SPM kayaknya agak rancu Pak. SP2D Pak, benar yang dibilang Pak Asmet, Pak SP2. Nah, itu tadi agak ragu saya kalau nomor SPM, nomor SP2D Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke Bu, sama-sama Bu. Yang materai, materai 10.000 pada kwitansi atas. Kenapa mau materai? Ini minimum penggunaan. Ini untuk yang materai maksudnya gimana ya Bu? Ini dari Muliza, penjelasan materai 10.000 maksudnya gimana tuh? Maksudnya minimal transaksinya atau gimana? Kalau yang untuk materai kan baru berganti tuh peraturannya jadi 10.000 yang tadinya 6.000, cuman nilai transaksinya kan naik sekarang minimal 5 juta. Intinya sih seperti itu, minimal 5 juta harus langsung pakai materai. Kalau dulu kan lebih rendah tuh 1 juta kalau nggak salah dulu ya. Berarti Mas yang di bawah dari 5 juta nggak apa-apa nggak pakai materai Mas? Sebenarnya sih nggak wajib, cuman kan terkadang kan namanya kita biar lebih sah aja gitu. Cuma sebenarnya nggak wajib, kalau masalah wajib atau nggak wajib. Cuma kan ada beberapa orang istilahnya biar lebih sah aja terlihatnya dia memakai materai. Tapi secara ketentuan nggak wajib. Oh iya Mas. Mas izin Mas melanjutkan pertanyaan Ibu tadi itu Mas. Iya. Iya masih terkait dengan PPN PPH juga. Ya kayak tadi kan belanja di bendahara kan 5 juta. Itu udah masuk PPH PPN 5 juta. Cuman yang menjadi permasalahan itu ketika operator persediaan nginput di aplikasi. Aplikasi kan nginput 5 juta, itu 5 juta tuh udah masuk semua barang. Tidak melihat ada PPH berapa persen gitu. Jadi mau tak mau kan nanti operator persediaan menaikkan nominal angka persediaannya itu Mas. Harga barangnya itu biar pas-paskan 5 juta gitu. Itu selalu jadi permasalahan di kami Mas di kantor Mas. Kalau misalnya di inputnya 5 juta dibagi, tadi gimana? Misalnya pas DPP awal masukinnya. Ya, karena kita kan baca Saiba Mas. Saiba kan ada persediaan belum register. Nah nanti kan belum register ngecek lagi nih ke transaksi bendahara. Misalnya ada belanja TK nih 2 juta. Nah 2 juta itu tuh kalau di bendahara kan udah masuk PPH PPN-nya Mas di situ masuk. Cuman di persediaan kan enggak. Kalau dia membaca dari kwitansi 2 juta ya harga barang tok doang gitu 2 juta, enggak masuk dengan pajaknya enggak bisa di situ. Jadi mau tak mau operator persediaannya tuh ya menaikkan harga barang yang mencukupkan nilai 2 juta Mas. Kalau Saiba, mohon maaf untuk Saiba saya pernah coba gitu Pak, proses bendahara ini aplikasi Saiba ya. Iya, karena kami sering di situ Mas, pening kan apanya tuh operator persediaannya. Kok sering selisih ya karena bendahara belanjanya kan ada pakai pajaknya di Mas di sana. Sedangkan mereka itu aplikasi persediaan membaca itu total belanja
ya itu kotornya di situ gitu. Bersih gitu, dia ngitung bersih gitu. Sedangkan bendahara kan ada pajak-pajaknya gitu. Oh, makanya kalau aplikasi Saiba dia nggak peduli PPN PPH gitu ya Pak ya? Ya, dia nggak Yang harga barang itu berapa gitu ya? Dia kan membaca SP2D Mas. Sepeda di UP yang SPM UP-nya berapa kepake gitu kan. Ya gitu sih. Oh. Berarti kalau ya? ini Mas, satu lagi kalau terkait materai 6.000 apa masih bisa digunakan Mas? Udah nggak berlaku Pak. Cuman kalau untuk sampai kebijakan sampai akhir tahun ini kan 6.000-nya dikali 2 gitu. Oh, Cuman pakai bagusnya langsung materai 10.000 aja gitu Pak. Oh, kalau untuk peraturan ya misalnya nih kan masih ada beberapa persediaan nih Mas untuk materai 6.000-nya. Kalau kita pakai ngikut yang 6.000 juga kan tempel 2 tuh. Cuman nominalnya berlaku yang untuk 10.000 apa masih yang berlama aja ya kita bikin ya bagusnya. Oh, kalau mau habisin stok sih nggak apa-apa sih Pak. Pakai aja materai 6.002 gitu Pak. Siap ya Mas. Oke, makasih Mas. Iya, sama-sama Pak. Ini untuk tadi yang jasa makanan tadi ya, ada yang nanya, untuk makanan dia kenanya PPh 23. Kalau hanya makanan yang bahan pokok gitu-gitu dia nggak kena PPN karena dia dikecualikan gitu dari objek PPN. Jadi yang kena PPh 23 aja yang kena. Terus yang untuk pertanyaan selanjutnya, sekelas mendengar rekanan yang tidak punya NPWP bisa menggunakan mic. Iya bisa, cuman dia tarif pajaknya dikaliin 2. Misalnya tadinya 2% jadi kenanya ya 4%. Jadi bagusnya punya NPWP aja. Apa ada pertanyaan lagi? Pak, mau nanya Pak? Iya Pak. Ya Pak. Untuk pengajuan SPM yang langsung dipotong sama KPPN, itu kan ada SSP-nya Pak, yang telah disampaikan Ibu tadi. Nah, Iya. kenapa di SSP itu butuh validasi lagi Pak? Butuh validasi KPPN gitu. Mohon maaf kalau untuk itu kan di luar kewenangan kita gitu Pak. Mungkin ditanyakan ke KPPN-nya Pak. Karena kita prosedur KPPN seperti apa kita kurang mengerti juga gitu Pak. Kenapa harus validasi gitu-gitu Pak. Karena sebenarnya di sistem kan sudah terbaca Pak. Ada pemotongan pajak gitu kan. Iya, cuman saya kan dari pajak maksudnya nggak bisa ini Bu, apa siapa tahu KPPN entah butuh apanya atau prosedur di mereka gimana kan saya kurang tahu juga tuh Pak. Karena kan aturannya di KPPN bagaimana saya kurang paham Pak. Mungkin ditanyakan ke KPPN-nya aja gitu Pak. Jadi kalau dapat Pak ke depannya perlu sinkronisasi ya ini Pak antara KPPN dengan DJP dengan kantor pajak Pak. Iya, terima kasih masukannya Pak. Nanti siapa tahu berapa lama lagi akan dibetulin gitu Bu. Apa ada lagi pertanyaan yang lain yang tentang pajaknya Pak? Mau nanya lagi nih Pak. Iya. Itu terkait materai 10.000 Pak. Iya. Apakah materai itu termasuk pajak dokumen Pak? Iya betul Pak. Masuk ke pajak pusat ya Pak materai 10.000. Ini tadi ada pertanyaan lagi yang jasa catering. Jasa catering itu kita motongnya PPh 22-nya aja Bu. Iya. PPh 23 ya, 22 jasa catering 23. Untuk PPN-nya dia nggak kena karena dia dikecualikan. Cuman dia kena pajak daerah yang restoran kalau nggak salah 10% ya. Cuman itu bukan masuk ke kita, itu masuknya ke penghasilan daerah. Untuk yang ke pusat hanya yang 2%-nya aja. Untuk yang punya NPWP tadi. Kalau yang nggak punya NPWP jadinya 4%. Pak, izin bertanya Pak.
untuk belanja penggandaan itu kena pajak atau tidak, Pak? Iya, kena Bu. Pajaknya? Yang tadi yang PPh berapa tadi 22 yang dari APBN APBD itu tadi Bu, yang 1,5%. Kalau untuk ini ada yang nanya untuk pembelian materai 10.000 nggak kena ya, materai itu kan udah pajak gitu, istilah pajak dokumen. Aplikasi Saiba tadi diisi termasuk apa? Diisi termasuk untuk aplikasi Saiba untuk persediaan dana. Diisi termasuk. Untuk tadi pertanyaan yang Saiba yang dari lapas, tadi Bang Kalis ya. Tadi saya udah nanya ke bendahara kantor. Kalau biasanya sih yang di aplikasi Saibanya itu persediaannya diisi termasuk harga termasuk PPN sih katanya tadi. Kalau di kantor sini biasanya seperti itu, Pak. Ada lagi yang lainnya? Oh. Ada lagi yang lainnya? Tadi saya kasih tahu mulai alat proses tadi. Konsultasi. Nah, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya sekalian mengingatkan ya untuk instansi yang belum mengajukan sertifikat elektronik, itu bisa mengajukan ke kantor pajak, ke KPP Pratama Bengkalis atau ke KP2KP, baik yang di Duri, KP2KP Duri maupun KP2KP Besar Panjang. Syaratnya nanti membawa SK bendahara, KTP dan NPWP bendahara, isi formulir dan menyiapkan paspres nanti. Paspresnya itu untuk istilahnya untuk password login sih 8 karakter disiapkan aja. Dan untuk nomor konsultasi nanti misalnya masih ada yang bingung bisa di-chat ke 0811 7692 219. Dan billing bisa ke, mungkin saya tulis aja di forum chat ya. Untuk yang misalnya masih ada pertanyaan konsultasi, sudah saya kirim di grup ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi tadi, membeli obat di suatu perusahaan tahun 2019, tapi menjadi utang pada tahun 2020 karena belum bisa dibayarkan pada tahun 2019. Apakah pada saat dibayar tahun 2020 itu tahun pajaknya tetap 2020 atau 2019? Untuk tahun pajak dia tetap tahun 2019 karena kan transaksinya itu terjadi di 2019. Jadi kita mengikatnya ke tahun apa, ke tanggal transaksinya itu bulannya bulan apa, tahunnya tahun apa, kapanpun disetorkan kita tetap memegang pada kejadian transaksinya itu, sehingga yang dipilihnya tahun 2019. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita mungkin kita cari. Halo Pak. Iya Pak. Saya mau nanya lagi sedikit nih Pak. Mohon penjelasannya. Pada satker kami untuk tunjangan kinerja itu ada namanya tambahan pajak istilahnya Pak. Tunjangan pajak. Iya. Tunjangan pajak. Nah, habis itu ada lagi potongan pajaknya Pak. Jadi setelah ditambah tunjangan pajak, dikurangi lagi dengan potongan pajak. Itu tunjangan pajak yang mana tuh Pak maksudnya Pak? Tunjangan pajak itu seperti fasilitas Pak. Maksudnya
kita itu sebenarnya penghasilan kita taruhlah 150 juta ya Pak. Misalnya dikasih anggap aja tunjangan, harusnya kita kena pajak 12 juta gitu Pak istilahnya. Ya. Nah, tunjangan pajak itu seperti fasilitas agar 12 jutanya itu tidak dibayar, 12 jutanya itu ditanggung pemerintah istilahnya gitulah Pak. Jadi tunjangan pajak itu seperti penambah, cuman nggak pernah kita terima. Cuman efek langsungnya kita nggak perlu membayar pajak karena ada tunjangan pajaknya itu Pak. Jadi tunjangan pajak itulah Pak yang namanya dibayarkan pemerintah itu Pak. Iya, jadi bukan orang yang menerimanya itu yang kena pajak. Jadi pemerintah memfasilitasi biar dia nggak bayar pajak. Jadi penghasilannya bersih gitu Pak. Tapi tunjangan pajak itu nggak pernah dikirim ke rekening orangnya. Jadi seperti fasilitas agar kita orang pribadi tidak kena pajak gitu Pak. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke deh Pak, ya. Baik, untuk pertemuan pada hari ini mungkin kita Pak, sebentar Pak, izin Iya. Pak. Iya. Menindaklanjuti pertanyaan dari Bapak apa tadi yang dari BPS certificate-nya. Tunjangan pajak itu diberikan kepada siapa aja ya Pak? Tunjangan pajak itu kan ditanggung oleh negara tadi Bapak sampaikan. Iya, Itu di siapa saja yang berhak menerima tunjangan pajak itu Pak? itu PNS semuanya menerima sih Bu. Karena pajaknya itu ditanggung sama pemerintah, sama perusahaan juga beberapa ada yang memberikan tunjangan pajak gitu Bu. Karena kan perusahaan kan ada yang orang kan ada kepengen saya pokoknya penghasilan bersih 20 juta sebulan. Nah, biar dia nggak kena pajak, nggak perlu bayar pajak, dikasih tunjangan pajak sama si perusahaannya itu Bu. Cuman uang itu nggak pernah dikirimkan ke rekening. Jadi yang kena itu seperti PNS itu semuanya dapat Bu. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin Pak Henry paham ya kemana arah saya Pak Henry. Oke, makasih. Oke deh, baik Bu, untuk mempersingkat waktu mungkin kita sudahi pertemuan pada hari ini ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk kita. Oke. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan delete ya Bapak Ibu. Langsung ini.